Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musiri. Nomor NIM saya 10106200009, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil Prodi Hukum Tata Negara di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Karena saya ingin mempelajari ilmu hukum serta saya ingin mengetahui hukum-hukum yang ada di Indonesia. Motivasi saya menjadi mahasiswa, saya ingin menjadi mahasiswa yang milenial di era globalisasi. Baiklah, yang kedua saya akan menguraikan tentang sumber hukum menurut pendapat saya. Secara umum, sumber hukum merupakan asal mula hukum itu ada, dari mana dan bagaimana awalnya diterapkan. Dalam buku pokok-pokok Filsafat Hukum 2006 karya Darji Darmo Diharjo, pengertian sumber hukum akan berbeda-beda di antara para ahli. Menurut ahli sejarah, sumber hukum merupakan undang-undang atau dokumen lain yang bernilai sama dengan undang-undang. Sementara ahli sosiologi dan antropologi mengatakan sumber hukum berasal dari masyarakat. Berbeda dengan ahli ekonomi, sumber hukum yaitu apa yang tampak di lapangan, sedangkan ahli agama menganggap sumber hukum adalah kitab-kitab suci. Bagi ahli filsuf, sumber hukum yakni segala ukuran yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu hukum itu adil, mengapa orang menaati hukum, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan untuk suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Sehingga sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau materi yang berisi hukum itu dibuat dan dibentuk. Proses terbentuknya hukum dan bentuk hukum itu sehingga dapat dilihat, dirasakan, atau diketahui. Menurut buku Penghantar Hukum Indonesia 2019 karya Rahman Amin, sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat melakukan atau menimbulkan aturan hukum serta dapat ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum inilah yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Jika aturan dilanggar, maka akan ada sanksi tegas dan nyata bagi pelanggarannya. Adapun jenis sumber hukum yaitu pertama, sumber hukum materi. Sumber hukum materi merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya sumber hukum materi seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikat. Sumber hukum formal meliputi beberapa hal seperti undang-undang. Undang-undang meliputi semua bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian materi, bukan hanya dalam arti formal. Kedua, kebiasaan, perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama. Jika kebiasaan diterima masyarakat luas dan merasa wajib, maka kebiasaan itu dipandang sebagai hukum tidak tertulis. Tiga, pentingnya mempelajari ilmu hukum. Mempelajari ilmu hukum sejatinya bukan hanya dilakukan oleh mahasiswa hukum dan para praktisi atau akademisi hukum. Selain mahasiswa hukum juga perlu tahu dasar-dasar hukum sebagai landasan awal dan dalam memandang penegakan hukum di masyarakat. Seringkali mereka terlalu cepat menjustifikasi ketika mendengar kata hukum. Dalam pikiran mereka terbentuk gambaran bahwa penegakan hukum identik dengan korupsi. Bahkan polisi yang melakukan pungutan liar terhadap pengendara hingga mengaitkan dengan kehidupan para pengacara yang berkehidupan mewah. Data menurut lembaga survei
LSI pada tahun 2013, tingkat ketidakpuasan rakyat pada penegakan hukum mencapai angka 56,0%, di mana hukum sudah tidak memiliki kewibawaan lagi di mata rakyat. Maka dari itu penting sekali menerapkan mata kuliah hukum dasar pada masyarakat, terutama calon-calon agen perubahan dan cendekiawan, yaitu mahasiswa, untuk membentuk paradigma baru tentang hukum. Perlu diketahui kawan, ilmu hukum adalah mata pelajaran yang berpusat pada praktek hukum. Lalu apa saja manfaat mempelajarinya? 1. Memberikan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan perdagangan. Kedua, menambah bekal mahasiswa setelah lulus dan masuk dalam dunia kerja maupun berwirausaha. Ketiga, agar mahasiswa tidak buta hukum sehingga mengurangi risiko melakukan pelanggaran baik hukum pidana ataupun hukum perdata. 4. Menghindari pembodohan hukum atau penipuan dari pihak yang mencari keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Kelima, menambah wawasan hukum anak bangsa atau mahasiswa. Di sini pesan dari saya untuk kita semua, pelajari ilmu hukum, dalami ilmu hukum, pahami ilmu hukum, karena 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kita lah yang akan menentukan hukum di negara ini sebagai mahasiswa hukum. Sudah terjadi beberapa contoh bahwa hukum di Indonesia ini kurang tegas menurut saya, mulai dari RUU KUHP, Omnibus Law dan lain sebagainya. Baiklah, kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.